Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Nas'alullah ta'ala an yudimana muslimina mu'minin hatta nalqahu ala haqqil yaqin wa bi jiwari sayyidil mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Kita hormati para hadirin, wabil khusus Bapak Komandan, Bapak Hukum Susilo, ya, Bapak Hukum yang mewakili Komandan, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama ataupun pangkatnya, tapi tidak mengurangi kehormatan kita. Alhamdulillah, pagi hari ini pagi yang menjadi penuh barokah dan mulia, karena kita gunakan untuk kumpul di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka mengenang, ingin mendekatkan diri dan ingin mencontoh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana contoh terbaik kita dalam segala jenis kehidupan, dalam segala macam amal, tiada lain adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita kenalkan, kalau kita membacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh ada bagi kalian, siapa kalian? Kita semua umat Nabi Muhammad SAW tanpa terkecuali. Mau pekerjaannya apa, golongannya apa, warna kulitnya apa, tinggal di mana, semua khitabnya untuk umum. Sungguh ada bagi kalian semua umat Nabi Muhammad fi Rasulillah, pada Nabi Muhammad ada apa? Uswatun hasanah, panutan, qudwah, contoh yang baik. Buat kita semua sama, Nabi Muhammad adalah contoh panutan yang baik. Jadi tidak melihat apa pekerjaan kita, apa darajat kita, apa suku kita, negara kita, dan seterusnya, laki ataupun perempuan, semuanya sama. Nabi Muhammad adalah panutan yang baik. Baiknya bagaimana? Beliau membawakan akhlak yang mulia sebagai contoh bagi seluruh manusia. Emang mungkin kalau ditanya apakah Nabi Muhammad melakukan pekerjaan ini, kadang-kadang tidak. Ada berbagai macam pekerjaan yang tak dikerjakan Nabi Muhammad. Ada beberapa macam amalia yang tak dilakukan Nabi Muhammad. Seperti contoh, Nabi tidak bekerja sebagai petani, Nabi tidak bekerja sebagai misal bahasa kita sekarang supir, Nabi bukan tentara, Nabi bukan ini dan itu. Terus bagaimana Nabi bisa jadi panutan bagus untuk semuanya? Padahal Nabi nggak pernah melakukan itu. Ulama menjelaskan amalnya Nabi Muhammad itu, walaupun memang beliau tidak melakukan hal-hal atau pekerjaan jenis-jenis yang bermacam-macam, tapi satu amal beliau bisa dicontoh oleh semuanya. Tadi disampaikan oleh Bapak pada sambutannya, agar kita bisa meneladani sifat Rasulullah. Yang pertama yang paling penting adalah sidik. Apa itu sidik? Jujur. Ini jujur bisa diterapkan dalam urusan manapun. Dia mau jualan, jujur. Jadi bos jujur, jadi anak buah jujur. Sekolah belajar, jujur. Membela negara, jujur. Semua keadaan perlu menerapkan sifat ini. Memang bukan contoh gerakannya, bukan, tapi contoh makna. Nabi Muhammad itu adalah makna akhlak dalam segala amal beliau miliki. Jujur, amanah. Mungkin banyak sifatnya. Kalau kita begitu bisa menjadi 3 macam kata ulama. Dari segi keilmuan atau bahasa kita intelek, hafal, faham, itu Nabi contoh kita. Karena beliau itu cerdas dan paham dan belajar.
Kita itu perlu kecerdasan macam ini, kecerdasan intelektual. Jadi mengerti hitung-hitungan, mengerti informasi, kecerdasan informasi. Nah, lalu setelah informasi kita miliki, kita perlu juga memiliki emosi yang baik. Ini yang menghasilkan peduli. Kalau informasi tadi menghasilkan ketelitian. Jadi tadi disampaikan juga dalam sambutan saya sambil mendengarkan apa saja omongan beliau. Jadi kita perlu jeli, teliti, dan peduli. Jeli dan teliti didapatkan dari informasi yang banyak. Sampai harus banyak informasi, banyak baca, banyak mendengar. Dari situ kita bisa tambah jeli, tambah teliti melihat sesuatu. Orang jualan begitu juga. Apapun pekerjaan kita perlu informasi yang banyak. Lalu setelah itu kita perlu emosi yang baik, ya, emosional yang bagus, kecerdasan emosional yang baik. Tujuannya apa? Biar kita bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain, merasakan emosi orang lain. Lalu kalau dua hal ini digabungkan, dunia kita sukses. Jadi kita tuh kalau mau melakukan apapun di dunia ini, pertama harus belajar. Dengan bahasa yang berbeda ya. Pertama harus belajar. Sudah belajar, harus paham lingkungan sekitar. Kayak contoh orang mau bercocok tanam, dia harus ngerti jenis bibit, jenis tanah, dan dia harus paham lingkungan. Apa itu musim, dia harus mengerti. Musim harus mengerti. Dijual di sini laku nggak yang dia tanam? Walaupun musimnya cocok, buahnya berhasil, dia harus paham lingkungan. Orang sini makan itu tidak. Kayak contoh kita jualan di Indonesia makan pokok, jual gandum. Orang sini makan gandum tidak, kurang. Jangan. Orang yang cerdas emosinya paham. Di sini makannya beras, dia mengerti, dia tanamnya beras. Atau orang pedagang, ada orang cerdas matematikanya, pinter berdagang, tapi pinternya hanya dari segi informasi. Saya mau beli handphone, Pak, saya mau cari handphone. Dia jelaskan sama dia, handphone ini harganya sekian. Dia jelaskan speknya, dia jelaskan macam-macam isi dari handphone ini. Cuman dia tak punya keahlian memikat, emosinya nggak paham. Kalau saya ini mau beli barang, saya itu kadang-kadang kita ini nggak semua orang sama. Kita pokoknya kadang ada yang mau beli handphone, carinya apa? Yang nyaman di tangan, enak di teleponan, selesai. Kada usah dijelaskan RAM-nya berapa giga, jenis prosesornya apa. Kalau pedagangnya nggak paham, pinter masalah informasi saja, setiap pembeli dijelaskan panjang lebar, ujung-ujungnya nggak beli. Kenapa? Pusing. Handphone ini begini, dijelaskan 10 macam handphone. Hasilnya apa? Bingung. Pedagang itu harus memiliki dua hal. Selain informasi, dia lihat ini pembelinya bagaimana ini. Oh, dia orang yang gaptek, gagap teknologi, nggak paham. Apa kepengen handphone yang bisa apa? Tanya. Dia jawab, saya yang bisa ini, bisa foto bagus, bisa ini bagus. Langsung ambil satu aja. Nih, paling bagus kameranya, enak dipakai, suaranya jelas. Coba, kada usah dijelaskan macam-macam. Kada usah dijelaskan support fast charging segala macam. Akhirnya dia menerima paham. Nah, ini sifat seperti ini kita perlukan untuk sukses. Jadi kita bisa mengerti, dan biar semua dalam pekerjaan perlu dua hal ini, informasi dan mengerti lingkungan, mengerti keadaan orang. Ini insya Allah dengan dua hal ini sukses di dunia. Tapi belum tentu sukses akhirat, karena masih baru dua hal urusan dunia. Apa yang ketiga? Ketiga itu ada yang namanya ruhaniyah. Nabi Muhammad itu diutus menyempurnakan dua hal ini. Dia menyampaikan, menjelaskan perlunya informasi, perlunya belajar. Bahkan di Islam ini kita dianjurkan belajar setinggi mungkin, dan suruh belajar bermacam-macam jenis. Bukan cuma ilmu agama. Hukumnya, contoh di Islam, Imam Ghazali menjelaskan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Ilmu handasah atau teknik, hukumnya apa? Belajar teknik itu kan bukan jenis agama. Belajar kedokteran, dokter kan bukan jenis agama.
Agama itu ya belajar Al-Quran, hadis, belajar fikih, belajar tauhid, belajar nahwu, itu ilmu-ilmu yang seputar agama, sirah dan sebagainya. Teknik kedokteran, sekilas kita bilang itu bukan ilmu agama, tapi Imam Ghazali mengatakan dan ulama mengatakan ilmu ini hukumnya fardu kifayah, bukan sunnah. Fardu kifayah artinya kalau satu daerah tidak ada yang belajar sama sekali, semuanya dosa. Apa itu kedokteran? Mengobati orang. Apa itu teknik? Membangunkan, memperbaikikan. Apa itu juga termasuk pertanian? Ini hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau satu daerah nggak ada yang belajar ini sama sekali, semuanya dosa. Jadi kita setelah belajar sholat wajib, puasa wajib, misalkan paham dasar agama, silahkan kembangkan ilmu masing-masing dengan jalan yang berbeda. Ada yang jadi ustaz, ada yang jadi petani, ada yang jadi insinyur, ada yang jadi dokter. Tapi semuanya harus punya satu dasar. Apa itu? Iman kuat kepada Allah, keikhlasan dalam mengamalkan ilmunya. Nah ini yang ketiga ini untuk menyempurnakan ilmu-ilmu tersebut. Jadi Islam ini diutus, kita disuruh belajar. Lalu setelah belajar kita disuruh punya ikatan baik dengan manusia. Kayak dokter itu nggak cukup cuman paham dan hafal macam-macam penyakit. Dia juga harus punya peduli. Kalau nggak ada peduli, nggak mungkin dia mau buka rumahnya 24 jam orang datang. Cukup tulis jam praktek sekian sampai jam sekian. Di luar jam praktek tidak melayani orang, kan begitu. Tapi kalau dia peduli 24 jam, mau tengah malam orang ketok dia buka. Itu loh, kebaikan akhlak itu seperti itu. Tapi ini tidak akan bisa dilakukan kecuali orang yang punya ikatan hati kuat kepada Allah dan Rasulullah. Biar semua insya Allah sudah memiliki informasi tentang pekerjaan pian apa. Sebagian sudah mengerti cara bermasyarakat yang bagus. Tapi diingat ada hal ketiga. Ini yang membantu kita sukses dunia dan sukses paling penting akhirat. Apa itu? Ikatan spirit, ikatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita punya keyakinan yang kuat, punya keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, total yakinnya, itu apapun pekerjaan kita akan lakukan dengan mudah dan kita jadi manusia yang paling bermanfaat untuk alam sekitar. Orang seperti tadi dokter, kalau cuma hafal tapi nggak punya rasa di hatinya untuk membantu orang, percuma, dia nggak akan bermanfaat. Dia hanya mengambil keuntungan dari pekerjaannya dia. Orang sakitnya dibesar-besarkan, obatnya dikasih yang mahal. Kenapa? Tujuannya dia nyari harta. Tapi saat dia ikhlas, dia berharap pahala Allah, dia akan cari harta. Memang harta dia dapatkan dari pekerjaannya, tapi dia lebih fokus kepada menolong orang. Kenapa? Dia yakin dengan pemberian karunia Allah. Sampai semua berkorban untuk negara. Kalau tidak ada ikatan hati kepada Allah, pengorbanannya terbatas. Kita seperti itu. Semua orang itu kalau nggak ada ikatan dengan Tuhan, pengorbanannya terbatas. Karena kalau kita bekerja demi uang, uangnya stop, kerjanya stop juga. Bekerja melakukan sesuatu demi pandangan orang, nggak ada yang memandang, ya stop juga, selesai kerjanya. Tapi kalau kita beramal karena Allah, mau tidak dapat harta, mau tidak ada manusia yang peduli, yang menghormati kita, tetap kita melakukan amal tersebut karena Allah. Bagian ini sering disampaikan sama ulama, menasehati para orang-orang yang berilmu agama, yang ikhlas berdakwah karena Allah, kan begitu. Tuan guru menyampaikan ilmu yang ikhlas karena Allah, sampaikan agama murni, jangan cari dunia dan sebagainya. Sungguh sangat betul itu, karena memang diutamakan. Kalau ulamanya tidak ikhlas, apalagi yang lain. Tapi bagian ini bukan hanya untuk sekedar ulama. Memang benar ulama berilmu harus ikhlas, yakin, tidak ada cari apapun kecuali Allah. Nggak ingin dipuji, nggak ingin dijunjung tinggi. Yang penting orang dapat ilmu dari dia,
berubah menjadi baik, masuk surga. Itulah tujuan ulama dan itu yang diajarkan Nabi Muhammad. Nah, selain itu kita pun juga sama. Sampai punya pekerjaan apa, silahkan cari keuntungan dari pekerjaan, namanya kita bekerja, tapi tetap harus ada rasa yang utama, yaitu mencari ridhonya Allah. Kalau kita mencari ridhonya Allah, apapun keadaannya, kita tetap akan menjalankan tugas dengan baik. Tadi di ayat tadi yang dibacakan lanjutannya, walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Ketika orang-orang mukmin melihat Ahzab, qalu, mereka mengatakan, ini yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul, dan sungguh benar Allah dan Rasul saya percaya dan yakin. Apa itu Ahzab? Mungkin kita kalau gambaran, kalau melihat hasil, kan kita tuh senang kalau melihat hasil, melihat keuntungan. Oh ternyata ini hasilnya, oh ternyata ini hadiahnya, kan begitu. Jujur sidin, mulut ternyata dapat hadiah. Ahzab itu bukan hadiah ternyata hadiah. Apa itu Ahzab? Persatuan orang-orang musyrikin dengan orang-orang Yahudi mau menyerang Madinah saat itu. Jadi pasukan musuh yang begitu banyak di luar kemampuan muslimin datang mau menyerang mereka. Apa ucapan mereka? Ini yang disampaikan Allah dan Rasul. Bahagia. Sungguh jujur Allah dan Rasul. Ngelihat musuh yang bakal mengalahkan mereka, melihat kesusahan, kan bahasanya gitu, melihat kesulitan, mereka tenang, nyaman, dan tentram hatinya, siap, malah merasa bakal dapat manfaat yang besar. Loh, apa manfaatnya? Mau dibantai itu apa manfaatnya? Dikepung sama musuh mau dibunuh itu apa manfaatnya? Kok mereka sungguh benar Allah dan Rasulnya? Sungguh benarnya sungguh benar dalam rangka bahagia, bukan sungguh benar ternyata ulun susah, tidak. Apa itu? Kenapa mereka seperti itu? Allah menjanjikan bagi orang-orang yang beramal soleh, lalu dia sabar akan ujian Allah, dia sabar akan ujian Allah, Allah menjanjikan bagi mereka surga. Setiap kesulitan yang dia lewati, beratnya hidup, beratnya menyampaikan agama yang dia dapati, semua dijanjikan dibalas surga. Jadi ketika melihat musuh mau menyerang, yang dilihat bukan musuhnya, tapi mereka melihatnya surganya Allah. Contohnya, ya, tadi dilanjutkan dengan mu'minin rijalun sadaqu ma'ahadullah wa rasulullah. Ada dari orang-orang mukmin sekelompok orang yang jujur dalam janji mereka kepada Allah dan Rasulnya. Siapa itu? Salah satu penafsir sahabat adalah sahabat yang bernama Anas bin Nadhr. Sampai pernah dengar Sayyidina Anas bin Malik? Sayyidina Anas bin Malik pernah dengar? Riwayat hadis yang sangat banyak. Sahabat yang dari kecil khidmat sama Rasulullah. Nah, Anas bin Malik ini punya paman namanya Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr ini tidak ikut perang Badar, nggak ikut perang Badar karena ada udzur. Lalu dia setelah Rasulullah pulang, karena perang Badar itu nggak direncanakan perang sebetulnya. Mereka keluar bukan untuk melakukan perang Badar itu, sehingga banyak yang tak ikut karena yang berangkat cuma sedikit. Anas berjanji, Anas bin Nadhr berjanji, ya Rasulullah, seandainya ada kesempatan lagi mau berperang, karena sahabat itu ya, walaupun perangnya banyak, nggak pernah berencana mau perang lagi, tidak. Mereka nggak suka perang, tidak pernah berencana nanti bulan depan kita nyerang, nggak ada. Makanya saat itu nggak ada gambaran perang, cuma ngomong seandainya ada takdir perang lagi, nanti niscaya Allah akan menunjukkan apa yang bisa saya buat ya Rasulullah. Bukan sombong ya, kita kan kira kalau perang lagi lihat bagaimana kekuatan ulun, kita sombong. Bagaimana kehebatan saya, nanti lihat pas perang lagi. Tapi beliau enggak, nanti lihat bagaimana Allah menggunakan saya, bahasanya begitu. Nanti kalian akan lihat bagaimana Allah menggunakan saya. Di perang Uhud
kita sudah sering dengar ceritanya, sahabat dibagi oleh Rasulullah SAW. Ada beberapa orang yang ikut bersama Rasulullah di Bukit Uhud, bukan di gunungnya yang tinggi, bukan. Ada namanya Jabal Rumah, ya, di samping Makbarah Uhud itu sekarang sampai lihat ada kayak gunung kecil, tinggi. Nah, Rasulullah di situ beserta sebagian para sahabatnya. Sampai terjadi peperangan, sempat kalah, lalu Muslim naik lagi bangkit dan dengar kabar mau menang. Rasulullah bilang, jangan turun, jangan ikut menyerang. Semua kita harus berada pada posisi ini. Lihat, itu kecerdasan intelektualnya Nabi Muhammad. Beliau mengerti sistem berperang dengan baik karena takut diserang dari belakang. Sebagian saat itu lupa dengan perintah awal. Namanya perang kan panjang. Jadi perintah perangnya Rasulullah bilang jangan turun di awal perang. Sudah selesai, dia kira menang, mereka mengira udah waktunya turun. Nggak pakai lagi tanya sama Rasulullah SAW. Bukan sahabat nggak nurut. Mereka saat itu salah paham, dikira udah selesai. Turunlah mereka untuk menyerang. Saat mereka turun, disergaplah oleh pasukan Khalid bin Walid dan terjadilah itu. Pasukan Rasulullah yang tinggal hanya belasan orang dikepung. Keluarlah di situ Anas bin Nadhr yang memang tetap menjaga Rasulullah. Dia ingat dari awal Rasulullah bilang jangan turun. Walaupun dia ini kepengen perang, kepengen kelahi dari awal, bukan kepengen kelahi nyakitin orang, kepengen mati di jalan Allah, tapi dia tahan. Subhanallah, memang beliau ditakdirkan untuk menjaga Rasulullah. Dikatakan oleh sahabat-sahabat yang lain, kita semua manastati'u an naf'ala kama fa'ala Anas. Kita tak bisa mengerjakan yang dikerjakan Anas. Apa itu? Maju sendiri ke depan. Dia bawa pedangnya. Dia menyerang tanpa henti. Sampai diceritakan Sayyidina Anas ini luka lebih dari 80 luka oleh tembasan pedang, tombak dan anak panah. 80 luka di wajah, di bagian depan tubuhnya. Kenapa melakukan ini? Untuk membela Rasulullah. Karena dia jujur dalam janjinya, percaya dengan janji Allah. Meninggallah dia di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dia melakukan ini? Dia percaya dengan janjinya Allah. Lihat kesungguhan sahabat tersebut dalam berkorban. Beliau nggak cari senang, nggak cari dikenang namanya, tidak, dan nggak dikenang. Bahkan mungkin ulama zaman sekarang tidak banyak yang kenal dengan Anas bin Nadhr, ya kecuali orang yang belajar sirah dengan baik. Itu padahal pengorbanannya sampai-sampai dikatakan Sayyidina Anas itu tidak kelihatan lagi wajahnya. Dulu adatnya orang-orang yang musyrik, kalau habis membunuh orang ditakfir, dilukai wajahnya sampai hilang, disobek-sobek perutnya. Kenapa? Biar nggak kelihatan lagi. Itu adat kejamnya mereka. Anas pun terkena seperti itu sampai nggak kelihatan. Tapi lihat, rijalun shadaqu, dipuji oleh Allah, dialah termasuk golongan orang-orang yang jujur dengan janji mereka. Apa sih yang gerakkan beliau untuk korban sampai seperti itu? Nggak ada lain, percaya surganya Allah dan janji Allah. Beliau bilang saat mau turun, mau menyerang, ngomong kepada kawannya, al-jannatu ajidu rihaha min ajidu rihaha min dunikum. Ketahuilah sahabatku, tadi temannya, surga telah aku cium baunya lebih dekat daripada obat. Artinya apa? Beliau itu sangat yakin, tak apa-apa, saya menyerah, walaupun saya luka, saya meninggal, janjinya Allah surga. Itu contoh dalam berperang. Kita bukan harus berperang semua, tidak. Orang beda-beda. Ketika mengorbankan jiwa, kan ini yang paling mahal. Dia hanya inginnya surga, sama kayak muslimin yang melihat Ahzab. Begitu juga kita contoh merogoh kantong kita, mengeluarkan duit ngasih orang. Apa yang kita lihat saat itu? Kalau hitungannya pakai akal, saya lagi kurang uang. Saya ambil di sini, saya kasih ke orang. Apa yang terjadi? Kurang uang saya, kan begitu. Tapi kalau pandangan macam sahabat tadi saat memberikan harta, apa yang terjadi? Saya dapat pahala besar. Pikirannya hanyalah surga. Saat bangun malam memang capek, susah, letih.
Apa yang di pandangan kita? Kalau kita pandangannya hanya dunia, lebih bagus tidur istirahat. Tapi kalau yang pandangannya akhirat, tahu ini janjinya Allah pahala besar bagi orang yang bangun malam. Saat dia bersih-bersih, ini hal sepele kita lewat di jalan, ada kotoran kita ambil kita bersihkan. Ya, kita ambil kita bersihkan. Ada kotoran di jalan umum, bukan jalan masjid, bukan jalan umum. Kelihatan ada sampah, kita ambil kita buang. Apa yang kita lihat? Kalau pandangan iman dan yakin, dia melihat ini sedekah yang diperintahkan Nabi Muhammad. Wa tumitul adza anit tariqi sedekah. Rasul bersabda, buang gangguan kotoran dari jalan sedekah. Ada orang yang perlu bantuan, wa tu'inu ahadun ala dabbatihi sedekah. Ada orang perlu bantuan naik kendaraannya atau menyeberang jalan. Itu kan kita dari kecil dinasihati oleh guru-guru kita. Apa yang kita lihat? Kalau punya keyakinan itu adalah sedekah. Yang dia lihat adalah pahala. Nah hadirin, kita semua kumpul di sini merayakan Maulid Nabi Muhammad. Tujuannya tadi untuk memahami Nabi. Sudah paham, baru kita tiru. Apa yang kita tiru? Kita perlu ilmu. Kita perlu sosial yang bagus. Nah ilmu biar manfaat, sosial biar manfaat, harus diiringi keyakinan kepada Allah. Kalau cuma ilmu saja kita bisa menipu, sosial saja kita jadi orang yang memanfaatkan orang lain. Ya biasanya kan begitu ya. Kalau orang bergaul pintar, ngerti sifatnya orang, psikolog bagus, dia cuma jadi orang yang mempermainkan orang lain. Kalau nggak takut sama Allah, jadi penipu lah, jadi segala macam. Tapi kalau ada takut sama Allah, apapun yang dia kerjakan selalu baik dan berharap ridhonya Allah. Nah ini yang kita tanamkan karena waktunya memang terbatas. Gak mungkin dicontohkan satu persatu. Rasulullah begini, Rasulullah begini. Itu perlu waktu yang banyak. Kita perlu belajar, mendatangi para ulama, mendatangi majelis taklim. Cuman ini intisarinya. Biar bisa melakukan segala macam kebaikan yang ada, apa yang kita perlukan? Iman yang kuat kepada Allah. Di situ kita bisa sedekah, di situ kita bisa puasa, di situ kita akan rajin sholat. Penyebab segala kelalaian kita dari ibadah satu, lemahnya iman kepercayaan kepada Allah. Nah, mudah-mudahan kumpulnya kita pagi hari ini membuat iman kita diperkuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Allah selalu melihat kita dan Allah akan memberikan balasan yang besar saat kita beramal baik, berbuat soleh, melakukan ibadah, baik ibadah pribadi ataupun ibadah sosial. Mudah-mudahan semuanya dapatkan berkah dari Maulid Nabi Muhammad SAW. Dijadikan umat yang ingat kepada Allah dan Rasulnya, diperkuat hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan semua hajat kita doa kita diterima oleh Allah, seluruh dosa kita diampuni oleh Allah berkat perkumpulan ini, berkat mengingat Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan seluruh masalah kita diselesaikan oleh Allah, hutang kita dilunaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apapun hajat kita diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini mohon maaf jika ada salah kata kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi